Bila ada satu hal yang membuat agama Katolik berbeda dari agama lain, bahkan agama Kristen lain, itu adalah ajaran tentang keutamaan Petrus. Untuk banyak ajaran Katolik lainnya, ada agama lain yang juga mengimaninya. Misalnya Filioque, yang meskipun ditolak mentah-mentah oleh Ortodok, tetapi banyak Protestan yang mengimaninya. Ada juga ajaran berdoa kepada orang yang sudah meninggal, yang meski ditolak Protestan, tapi diterima oleh Ortodok. Namun, untuk ajaran keutamaan Petrus, begitu ajaran ini diimani seseorang, maka otomatis dia akan menjadi Katolik. Presentasi kali ini akan membahas tentang bukti-bukti ajaran keutamaan Petrus dari kitab suci dan dari tradisi gereja purba. Pada bagian pertama, kita akan melihat ayat-ayat utama kitab suci yang mendukung ajaran keutamaan Petrus. Secara ekstensif akan dihadirkan eksegesis dari para ahli kitab suci non-Katolik terhadap ayat-ayat keutamaan Petrus. Bagian kedua nanti, kita akan melihat dari sejarah gereja purba dan tradisinya, bagaimana ajaran keutamaan Petrus dipraktekkan dan diimani. Bagian ketiga, kita akan membahas keberatan-keberatan akan ajaran keutamaan Petrus secara lebih mendetail. Baik, kita akan memulai bagian pertama. Sebenarnya, ajaran keutamaan Petrus ini juga tidak eksklusif Katolik. Berbagai aliran Ortodok, Ortodok Timur, Ortodok Oriental, gereja-gereja Timur, bisa menerima bahwa Petrus punya keutamaan dan keutamaan itu menurun ke uskup-uskup Roma, yaitu Paus. Hanya saja, keutamaan yang mereka akui sifatnya bukan diturunkan dari wahyu, tapi karena keputusan kanon gereja. Dan prerogatif yang menurut mereka dipunyai Paus lebih terbatas daripada yang diakui Katolik. Tidak hanya Ortodok yang paling dekat ajarannya dengan Katolik, tapi bahkan Protestan pun mengimani suatu keutamaan Petrus. Justru yang juga ditekankan di presentasi kali ini adalah bagaimana ahli-ahli kitab suci Protestan ternyata punya pemahaman yang cukup dekat dengan Katolik soal keutamaan Petrus. Banyak apa yang diajarkan Katolik tentang keutamaan Petrus ternyata juga disetujui oleh mereka. Tentu saja ada perbedaan, sebab bila tidak, maka mereka sudah menjadi Katolik. Tapi kesamaannya pasti mengejutkan banyak orang yang selama ini merasa posisi Protestan akan keutamaan Petrus benar-benar berbeda 180 derajat dengan Katolik. Ahli-ahli kitab suci Protestan yang akan dihadirkan bukanlah ahli yang tidak mainstream, tapi justru merupakan para ahli yang karyanya baik buku-buku dan tulisan di jurnal-jurnal teologi dijadikan acuan di karya ilmiah dan dijadikan diktat. Lalu apa kekasan ajaran Katolik dibandingkan yang lain? Ada 4 aspek dari ajaran keutamaan Petrus yang kesemuanya diimani secara total oleh gereja Katolik. Pertama adalah suksesi. Ini berarti bahwa keutamaan Petrus diwariskan kepada penerusnya, yaitu uskup-uskup Roma. Protestan mungkin mengakui bahwa Petrus punya keutamaan, tapi hampir tidak ada yang mengakui bahwa keutamaan Petrus itu diwariskan. Sedangkan Ortodok mungkin mengakui kalau keutamaan Petrus diturunkan kepada paus-paus Roma, tetapi kekuasaannya terbatas. Kedua adalah yurisdiksi universal. Artinya, keutamaan yang dimiliki Petrus dan penerusnya sifatnya universal. Seluruh umat Kristen dimanapun juga adalah subjek dari Petrus dan penerusnya. Ini pun masih diakui oleh Ortodok. Ketiga adalah yurisdiksi langsung. Maksudnya adalah otoritas Petrus ini tidak perlu perantara. Jadi untuk memerintah katakanlah seorang romo atau seorang diakon, dia tidak perlu melalui uskup yang membawahi mereka. Pada aspek inilah agama yang paling dekat dengan Katolik, yaitu Ortodok, sudah benar-benar tidak sepaham lagi.
Keempat adalah infalibilitas alias ketidakdapatsalahan. Infalibilitas adalah karisma atau karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus, di mana Roh Kudus akan mencegah Petrus dari kesalahan ketika dia, sebagai gembala utama gereja Kristus, mengajarkan secara mengikat pada seluruh umat Kristen perkara-perkara iman dan moral. Aspek ini sebenarnya diakui banyak Ortodok dan Protestan, tapi sebatas kepada Petrus saja. Banyak orang yang salah paham akan ajaran infalibilitas ini. Jadi rasanya perlu untuk meluangkan waktu sedikit membahasnya. Infalibilitas tidak berarti bahwa apapun yang diucapkan Paus sebagai penerus Petrus selalu benar. Infalibilitas hanya berlaku ketika Paus dalam kapasitasnya sebagai gembala tertinggi gereja berniat mengajarkan soal iman dan moral secara definitif dan harus diyakini seluruh umat. Tindakan ini disebut ex cathedra alias dari kursi. Sebab kursi adalah tempat seorang pengajar duduk dan mengajar dalam kapasitas keahliannya secara otoritatif. Setiap pengajar bisa dan mampu, entah sengaja atau tidak, mengajar secara keliru. Tapi ketika Paus mengajar secara ex cathedra, kebisaan dan kemampuan itu dicegah oleh Roh Kudus. Cuplikan film Liar Liar ini mungkin bisa sedikit memberi gambaran. Perhatikan bagaimana karakter di cuplikan ini berusaha mengatakan, bahkan menuliskan, bahwa warna bolpen adalah merah, sementara bolpennya sendiri berwarna biru. Alright, you can beat this. It's all a matter of willpower. Test. Something small. Red. All right? Now focus. The color of this pen is the color of this pen is The color of the pen that I hold in my hand is royal blue. One lie and I can't say it. I'll write it. Write it or I'll break it off. No! Come on! Stop it! Boss, what happened? The pen is blue. The pen is blue! The goddamn pen is blue! Kita lihat bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mengatakan bahwa pulpen tersebut berwarna selain biru, sebab mengatakan yang lain adalah bohong. Memang sebelumnya anak dari karakter tersebut membuat permohonan agar ayahnya yang suka berbohong menjadi tidak bisa berbohong. Permohonannya terkabulkan, sehingga apapun yang dilakukan si ayah, dia sama sekali tidak mampu berbohong. Memang, infalibilitas atau ketidakdapatsalahan bukanlah suatu kemampuan, tetapi ketidakmampuan. Jadi kalau kita membuka halaman Wikipedia untuk Spider-Man, maka di bagian ability alias kemampuan akan tercatat bisa menempel di berbagai permukaan, kekuatan super, prekognisi, dan lain-lain. Nah,
Kalau Paus adalah superhero, maka di Wikipedianya, infalibilitas bukanlah suatu kemampuan atau ability, melainkan disability alias ketidakmampuan, yaitu ketidakmampuan untuk mengajar salah. Kira-kira beginilah perlindungan Roh Kudus terhadap Paus. Kalau Paus akan mengajar sesuatu yang salah, maka Roh Kudus akan membuat Paus untuk tidak bisa mengajarkan yang salah itu dengan cara apapun, bahkan membunuh Paus bila perlu. Salah satu contohnya adalah campur tangan Roh Kudus ketika Paus Sixtus yang kelima meninggal sebelum memaksakan terjemahan kitab sucinya yang mengandung banyak kesalahan untuk dipakai umat. Sekarang, mari kita membedah ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan Petrus. Ada banyak ayat yang bisa digunakan untuk menunjukkan keutamaan Petrus. Tapi yang paling sering dipakai, yang paling tradisional, dan yang digunakan Konsili Vatikan Pertama dalam mendefinisikan keutamaan Petrus adalah Matius bab 16 ayat 18 sampai 19, Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32, dan Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17. Kita akan bahas satu persatu dan sesuai judul presentasi sambil membandingkan dengan apa yang dituliskan para ahli kitab suci non-Katolik, dalam hal ini Protestan. Di Matius bab 16 ayat 18, Yesus menegaskan kembali bahwa Simon bin Yunus adalah batu karang, sebagaimana sebelumnya, yaitu di Yohanes bab 1 ayat 42, namanya telah diganti dari Simon menjadi Petrus atau Kefas. William David Davis alias W.D. Davis di bukunya Matthew, A Shorter Commentary yang diedit oleh Dale Allison Jr., halaman 269, menyajikan berbagai alternatif penafsiran batu karang. Namun, mereka menegaskan bahwa yang paling natural adalah pemahaman dari Gereja Katolik. Dituliskan, kata batu karang ini telah diidentifikasi dengan berbagai cara, seperti sebagai iman atau pengakuan Petrus, sebagai tugas pewartaannya, sebagai kebenaran yang diwahyukan kepadanya, sebagai ke-12 rasul, sebagai Yesus, sebagai ajaran Yesus, bahkan sebagai Allah sendiri. Semua ini adalah special pleading, maksudnya minta dikecualikan. Penafsiran paling natural dari bahasa Yunaninya adalah dari tradisi Katolik Roma. Batu karang itu adalah Petrus. Penafsiran bahwa si batu karang adalah Petrus bukan hanya dari satu literatur atau dari satu ahli kitab suci saja, tapi hampir seluruh ahli kitab suci non-Katolik mengamininya. Meski demikian, demi mempersingkat, tidak dibahas semuanya. Cukup disebutkan bahwa di antaranya adalah tokoh-tokoh seperti D.A. Carson, Craig S. Skinner, R.T. French, David L. Turner, Craig L. Blomberg, Grant R. Osborne, Michael Van Leningham, Roy Suk, dan banyak lainnya. Tentu saja ini tidak berarti semua ahli kitab suci non-Katolik tersebut mengimani implikasi dari kebatu karangan Petrus seperti yang diimani Gereja Katolik. Tapi dalam hal identifikasi Petrus sebagai batu karang gereja, para ekseget modern dari berbagai latar belakang telah mencapai konsensus. Davis dan Ellison lebih lanjut memberikan eksegesis yang bagus atas kebatu karangan Petrus ini dengan memparalelkan Petrus dengan Abraham. Mereka mengatakan, yang cukup menarik adalah paralel antara Kejadian bab 17, yaitu di mana Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, dan Matius bab 16. Di keduanya, kita menyaksikan kelahiran dari umat Allah, yaitu bangsa Yahudi di yang pertama dan gereja di yang kedua. Di keduanya, kelahiran ini dihubungkan dengan individu tertentu, Abraham, lalu Petrus. Dan dalam kedua kejadian, individunya memiliki suatu nama yang menyimbolkan fungsi pentingnya. Abraham berarti bapa banyak bangsa.
Petrus berarti batu karang yang di atasnya gereja didirikan. Petrus di Matius bab 16 adalah seperti Abraham. Di Matius bab 3 ayat 9, Yohanes Pembaptis dengan mengacu kepada Yesaya bab 51 ayat 1-2 memberi peringatan. Janganlah mengira kau bisa berkata kepada diri sendiri, kami memiliki Abraham sebagai bapa kami. Sebab aku berkata kepadamu, Allah bisa membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dengan berkata seperti ini, Sang Pembaptis meyakini kemungkinan bahwa Allah bisa membangkitkan orang-orang baru, tidak dari batu atau dari lubang penggalian batu yang lama, maksudnya dari Abraham dan Sarah, tapi dari tempat lain. Apa yang kita lihat di Matius bab 16 ayat 17-19 adalah penggenapan dari nubuat penting dan mendesak dari Yohanes. Di sini, maksudnya di Matius bab 16 ayat 18, umat Allah yang baru dieksiskan, bukannya dipahat dari batu Abraham, namun didirikan di atas batu karang Petrus. Berikutnya adalah soal kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Terjemahan bahasa Indonesia tidak menunjukkan jenis kata ganti orang kedua yang dipakai Yesus. Tapi dengan mengecek bahasa Yunani aslinya, kita tahu bahwa pada awalnya Yesus berbicara dengan para murid sehingga dia menggunakan kata ganti orang kedua jamak di Matius bab 16 ayat 15, yaitu himeis. Setelah jawaban dari Petrus di ayat ke-16, yaitu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus kemudian menggunakan kata ganti orang kedua tunggal untuk mengacu kepada Petrus seorang. Ini dilakukannya di ayat 17-19. R.T. France, seorang klerus Anglikan di seri buku New International Commentary on the New Testament Gospel of Matthew mengatakan, pertanyaan siapakah aku ditujukan kepada semua murid. Begitu pula amanat untuk merahasiakan di ayat 20. Namun deklarasi mesianiknya diucapkan oleh Petrus sendiri dan pujian sesudahnya ditujukan kepadanya dalam bentuk kata ganti orang pertama tunggal. Apa signifikansinya? Signifikansinya, seperti yang dikatakan French di atas, yang dijadikan batu karang gereja hanya Petrus seorang. Ketiga adalah Petrus sebagai pondasi gereja. Nah, atas pernyataan ini, biasanya akan muncul keberatan-keberatan seperti, bukannya di kitab suci Yesus juga disebut batu penjuru dan pondasi. Bahkan para rasul lainnya juga disebut pondasi. Untungnya, R.T. France membahasnya cukup panjang, tapi layak dibaca dengan penuh. Gambaran akan suatu batu pondasi dalam kaitannya dengan gereja Kristen dipakai di tempat lain di Perjanjian Baru, yaitu bahwa batu itu adalah Yesus sendiri, bukan Petrus, sebagaimana ditulis di 1 Korintus bab 3 ayat 10-11, di mana Kristus adalah sang pondasi, serta karya kerasulan Paulus adalah bangunan di atasnya. Dan juga ditulis di 1 Petrus bab 2 ayat 4-8. Namun, Efesus bab 2 ayat 20 memperluas metafornya kepada suatu pondasi para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dan di Wahyu bab 21 ayat 14, nama-nama dari ke-12 rasul diukir di ke-12 pondasi kota surgawi. Kita bisa melihat di Matius bab 18 ayat 18 bagaimana deklarasi akan otoritas khusus Petrus di Matius bab 16 ayat 19 akan diulangi dalam bentuk plural dengan mengacu kepada para murid secara keseluruhan. Dan di sini, sebagaimana kita catat, Petrus bertindak sebagai juru bicara seluruh kelompok. Meskipun begitu, adalah Petrus, bukan ke-12 rasul, yang dideklarasikan sebagai batu pondasi. Jadi, bagaimana pondasi kerasulan badaniah ini terkait dengan peran pondasional khusus yang hanya bagi Petrus saja? Matius telah menjelaskan di bab 10 ayat 2 bahwa Petrus adalah yang pertama di antara ke-12 rasul. Di seluruh Injil,
Dia disebut lebih sering dari murid lain dan dialah yang biasanya mengambil kepemimpinan. Di bab-bab awal kisah para rasul adalah Petrus yang memimpin kelompok para murid di Yerusalem dan dialah yang mengambil inisiatif di perkembangan-perkembangan kunci yang akan merupakan konstitusi gereja sebagai sebuah badan umat Allah yang baru dan internasional melalui iman kepada Yesus. Perhatikan khususnya perannya dalam membawa kaum Samaria di Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14-15 dan kaum non-Yahudi di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai bab 11 ayat 18 serta di bab 15 ayat 7-11. Pada saat Yakobus mengambil alih sebagai presiden gereja Yerusalem, pondasinya telah diletakkan. Pada prinsipnya, semua rasul merupakan pondasi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Namun, untuk soal fakta historis adalah di atas kepemimpinan Petruslah fase awal perkembangan gereja bergantung. Dan peran pribadi itulah yang terpenuhi dalam namanya batu karang yang dirayakan oleh kata-kata Yesus di sini. Yang bisa kita baca di sini adalah, sekalipun R.T. France sadar bahwa ada ayat-ayat lain yang menyebutkan Kristus dan Rasul lain sebagai pondasi gereja, namun dia memandang ada perbedaan dan keunikan dari peran pondasional Petrus. Baginya, keunikan pondasional ini adalah bahwa sebagai pimpinan, Petrus adalah perintis pertama gereja. Dialah yang pertama membuka jalan, sementara yang lain meneruskan kepondasian mereka dari si pondasi perintis ini. Dan peran keperintisan Petrus inilah yang menurut Franz membuat gereja selamanya aman, sebagaimana dikatakan olehnya. Dia akan menjadi batu karang, dan salah satu fungsi penting batu sebagaimana diingatkan di Matius bab 7 ayat 24 sampai 27 adalah memberikan pondasi yang kukuh bagi sebuah bangunan. Jadi di atas batu ini Yesus akan membangun gerejanya dan gereja ini akan selamanya aman. Jadi bagi Franz tidak perlu penerus Petrus. Peran keperintisan pondasional Petrus di zaman para rasul itulah yang sudah cukup untuk menjadi dasar gereja sampai kiamat. Nah, meskipun kita bisa setuju dengan Franz bahwa Petrus punya peran unik di mana berkat peran ini gereja selamanya aman, kita tidak setuju bahwa peran ini hanya terjadi sekali untuk selamanya. Dan kita punya alasan kuat untuk ketidaksetujuan ini, yaitu seperti hampir semua ahli kitab suci Protestan lainnya, Franz mengakui bahwa batu karang di Matius bab 16 ayat 18 adalah diri Petrus pribadi, bukan pengakuannya, bukan karyanya, bukan yang lainnya. Nah, bila si batu karang adalah seorang manusia, maka dia suatu saat pasti meninggalkan dunia. Jadi tidak bisa satu orang manusia menjadi pondasi untuk selamanya. Oleh karena itu, perlu ada penerus-penerus untuk menjadi batu karang selama gereja masih ada di dunia. Di samping menjelaskan mengapa kekhususan Petrus sebagai pondasi gereja tidak menjadi kurang karena yang lain juga adalah pondasi, harap diperhatikan pernyataan R.T. France bahwa batu karang memberikan pondasi kukuh bagi sebuah bangunan. Ini berarti bahwa sebagai pondasi, batu karang berpengaruh langsung terhadap keseluruhan bangunan. Tidak ada bagian bangunan yang tidak terpengaruh terhadap kestabilan pondasinya. Selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa alam maut, lebih tepatnya gerbang maut, tidak akan menguasai gerejanya yang didirikan di atas Petrus. Apa maksudnya? Untuk ini kita harus sedikit memahami budaya Yahudi berkenaan dengan Bait Allah. Davis dan Ellison yang disebut sebelumnya menuliskan, memang mungkin ada latar belakang mitologis bagi gambaran akan batu karang. Gerejaku, bila ditafsirkan dalam terang 2 Samuel bab 7, memunculkan gagasan akan suatu kuil dan pembentukan umat Allah
sebagai suatu kuil merupakan sesuatu yang sangat dipahami di Yudaisme dan kekristenan awal. Ini penting, sebab di tradisi Yahudi, batu di dasar kuil di Sion terletak di tengah dunia. Batu ini menghubungkan surga dan bawah dunia. Batu ini merupakan gerbang bagi surga sekaligus sebagai pintu ke Hades, yaitu dunia orang mati. Ingat bahwa di bab 16 ayat 18c disebutkan gerbang alam maut. Maka mungkin pembaca yang menyadari bisa membayangkan gereja di tengah kosmos duduk di atas kuasa kejahatan. Jadi, tidak hanya pondasi batu karang membuat gereja bisa tetap berdiri, tapi pondasi ini menutup gerbang Hades di bawahnya supaya kuasa-kuasa kegelapan tidak naik ke atas dan meruntuhkan gereja. Kita sudah membahas bahwa Petrus itulah yang dimaksud Yesus sebagai batu karang pondasi gereja. Lalu, bahwa pondasi batu karang membuat satu bangunan utuh bisa berdiri. Dan terakhir, bahwa pondasi batu karang menutup gerbang maut supaya kuasa kegelapan tidak bisa keluar. Lalu, aspek apa saja yang ditunjukkan dari ayat ini? Pertama, keberadaan gereja yang berketerusan menyiratkan bahwa keutamaan Petrus harus diwariskan. Sebab Petrus akan mati, sementara gereja akan terus ada sesudah kematian Petrus. Oleh karena gereja tidak bisa tanpa pondasinya, maka harus ada orang lain sebagai pondasi selama gereja masih ada. Sehingga peranan Petrus sebagai pondasi mesti diteruskan orang lain setelah kematiannya. Jadi, aspek suksesi terlihat di ayat ini. Kedua, sebagai pondasi utama, keseluruhan gereja bertumpu kepada pondasi ini. Tidak ada satu bagian gereja pun yang tidak bertumpu kepada sang pondasi. Ini berarti Petrus memiliki yurisdiksi atas seluruh gereja yang sifatnya universal dan langsung. Sebab semua bagian gereja bergantung kepada pondasinya. Dengan demikian, aspek yurisdiksi universal dan aspek yurisdiksi langsung terpenuhi oleh ayat ini. Ketiga, pondasi batu karang ini tidak hanya menyangga gereja, tapi juga menghalangi kuasa alam maut di bawah gereja untuk menyerang dan menghancurkannya. Bagaimana gereja hancur? Ada dua cara. Pertama, ketika seluruh umat Kristen dihabisi dari muka bumi dan tidak ada lagi kekristenan. Kedua, ketika esensi gereja, yaitu imannya, diubah sehingga gereja tidak lagi meyakini apa yang diajarkan Kristus melalui pewartaan para rasul. Ketika suatu gereja mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, ketika suatu gereja mengajarkan bahwa keselamatan bisa didapat dengan menghaturkan sejumlah sesajen, ketika gereja mengajarkan bahwa diri kita sendiri itulah Allah, maka itu seperti garam yang tidak asin atau donat yang tidak ada lubangnya. Esensi atau hakikat dari gereja, yaitu imannya, telah hilang, sehingga gereja telah hancur. Justru oleh karena itulah, di suratnya yang pertama bab 5 ayat 8-9, Petrus berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Sehingga ketika iman sudah hancur, mudah bagi iblis untuk menelan orang. Tugas menjaga suatu masyarakat dari kehancuran dalam arti kebinasaan adalah tugas pemimpinnya. Dan supaya iman gereja tidak sesat, maka layaklah sang pemimpin dicegah dari kemungkinan mengajar iman secara salah. Jadi dari sinilah kita mendapatkan wahyu akan infalibilitas Petrus. Sehingga aspek terakhir, yaitu infalibilitas, tersirat di ayat ini. Sekarang bagian kedua, yaitu Matius bab 16 ayat 19. Kunci kerajaan surga. Perhatikan perbandingan 3 ayat berikut. Pertama adalah ayat Matius bab 16 ayat 19, di mana dikatakan tentang kunci kerajaan surga, yang olehnya
apa yang diikat akan tetap terikat dan apa yang terlepas akan tetap terlepas. Kedua adalah Wahyu bab 3 ayat 7, di mana dikatakan tentang suatu kunci Daud yang olehnya apa yang dibuka tidak akan dapat ditutup alias akan tetap terbuka, dan apa yang ditutup tidak akan dapat terbuka alias tetap tertutup. Ketiga adalah Yesaya bab 22 ayat 22 yang dikutip oleh Wahyu bab 3 ayat 7 sebelumnya. Berikut sedikit konteks dari ayat Yesaya tersebut. Allah mengecam Shebna karena dia mempersiapkan kuburan bagi dirinya nanti di suatu tempat. Allah tidak berkenan atas tindakan ini. Oleh karena itu, Allah mencopot jabatannya. Allah kemudian memanggil hambanya Elyakim. Elyakim ini yang menempati jabatan Shebna, menggantikan dia. Elyakim diberi kunci rumah Daud yang sebelumnya dipegang oleh Shebna. Lalu apa hubungannya dengan Matius bab 16 ayat 19? Hubungannya adalah kunci yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah kunci Daud ini. Yesus adalah raja dari keturunan Daud, sehingga layaklah baginya untuk menjadi pemilik kunci ini. Dan sebagai raja, dia bisa mendelegasikan kuasanya dengan memberikan kunci kepada tangan kanannya sebagaimana dilakukan raja-raja Israel terdahulu. Akan ada keberatan, yaitu bagaimana dengan Matius bab 18 ayat 18, di mana murid-murid lain juga diberi kuasa untuk mengikat dan melepas. Bukankah ini berarti mereka juga diberi kunci-kunci kerajaan surga? Jawabannya tidak. Kata engkau di Matius bab 16 ayat 19 adalah bentuk kata ganti orang kedua tunggal. Jadi, Yesus hanya berbicara dengan Petrus seorang. Dan di Matius bab 18 ayat 18 tidak disebutkan kunci-kunci kerajaan surga. Lebih lanjut, W.D. Davis dan Dale Allison Jr. di buku mereka yang lebih panjang dan lengkap untuk Injil Matius, yaitu seri The International Critical Commentary on the Holy Scripture Gospel of Matthew Volume 2, mengatakan bahwa Petrus tidak setara dengan rasul lain karena dia punya otoritas lebih tinggi dan universal sebab dia satu-satunya yang diberi kunci-kunci kerajaan surga. Berikut apa yang mereka tulis. Namun, kami tetap menekankan bahwa Petrus tidak ditempatkan di tingkat yang sama dengan sesama para murid. Tetaplah benar bahwa hanya dia yang secara eksplisit dikatakan memiliki kunci. Lebih pentingnya, ayat 19, maksudnya Matius bab 16 ayat 19, tidak bisa diisolasi dari ayat 17 dan ayat 18. Dan yang di ayat-ayat yang terakhir-terakhir ini, Petrus disebut dalam cara yang tak bisa terpakaikan ke siapapun juga. Begitu pula, tidaklah bisa diabaikan bahwa sementara di Matius bab 18 ayat 18 berkenaan dengan komunitas lokal atau perkumpulan lokal, Matius bab 16 ayat 19 berkenaan dengan gereja universal, bandingkan ayat 17. Oleh karena itu, otoritas yang dianugerahkan di Matius bab 16 ayat 19 secara tersirat lebih besar dari yang diberikan di Matius bab 18 ayat 18. Atas alasan-alasan ini, kami tidak yakin bahwa adanya Matius bab 18 ayat 18 dengan suatu janji yang lebih umum akan otoritas untuk mengikat dan melepas, mengecilkan kemenonjolan Petrus. Bila kuasa untuk mengikat dan melepas juga diberikan kepada yang lain, ini tidak berarti bahwa yang lain tersebut menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang sama seperti Petrus, atau bahwa mereka juga memegang kunci-kunci kerajaan surga. Hubungan antara kunci-kunci kerajaan surga dan kunci Daud yang dipegang Elyakim diakui hampir semua ahli kitab suci non-Katolik, di mana konsekuensi dari hubungan itu adalah Petrus memiliki otoritas sebagai pimpinan gereja mewakili Yesus. Walter Brueggemann, seorang ahli perjanjian lama Protestan di seri Westminster Bible Companion, Isaiah,
maksudnya Yesaya volume 1 chapter 1 to 39, maksudnya bab 1 sampai 39, halaman 181 sampai 182 menekankan Petrus yang diberi otoritas yang besar sebagai komando kedua setelah Yesus. Pada akhirnya, kita bisa menyadari dua turunan dari teks ini. Maksudnya Yesaya bab 22 ayat 20 sampai 25. Pertama, sangatlah mungkin bahwa acuan kepada Elyakim dan kunci rumah Daud di ayat 22 direplikasi di Matius bab 16 ayat 19, di mana Petrus diberi janji, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ini adalah otorisasi yang besar sekali kuasanya, yang secara penuh dan maksimal terapresiasi di teori Petrus soal otoritas gereja. Petrus memegang jabatan seperti Elyakim, hanya di posisi kedua setelah sang Daud yang berkuasa, yaitu Yesus. Petrus, seperti Elyakim, dipercaya atas pengawasan penuh atas rumah tangga gereja. Kita bisa memprediksi, sebagaimana selalu dilakukan gereja, dengan mengenali bahwa segera setelah pelantikan tingkat tinggi atas Petrus ini, di paragraf berikutnya, Matius mengutuknya bagai tiruan Shebna yang tidak setia. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius bab 16 ayat 23. Oleh karena itu, Shebna dan Elyakim merupakan model akan rasa malu dan kemuliaan yang selalu diberlakukan kepada orang kedua dalam komando di dalam pelayanan bagi sang raja. R.T. France, ahli kitab suci Protestan yang sudah dikutip sebelumnya, menekankan bagaimana pemberian kunci menjadikan Petrus pejabat kepala administratif yang punya otoritas atas yang lain dan punya tanggung jawab kepada Yesus. Sekarang suatu perubahan metafora menyorot peran pertanggungjawaban yang akan dilakukan Petrus di eklesia baru ini. Mengambil gambaran dari Yesaya bab 22 ayat 20 sampai 22, Yesus menyatakan Petrus sebagai penjaga atau pejabat kepala administratif di kerajaan surga yang akan memegang kunci-kunci. Sehingga seperti Elyakim, si penjaga baru di kerajaan Daud, yaitu Petrus, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Si penjaga bukanlah pemilik. Dia memiliki baik otoritas atas seluruh rumah tangga dan tanggung jawab kepada majikannya untuk mengatur persoalan-persoalan di rumah dengan baik. Berikutnya dari Craig S. Keener. Di buku komentarnya atas Injil Matius, Keener menekankan bahwa di zaman Yesus, pemberian kunci menyimbolkan otoritas dari pemegang kunci sebagaimana dulu dikisahkan di Yesaya bab 22 ayat 22. Di kemudian hari, istilah kunci juga dijadikan gambaran sebagai kuasa mengajar oleh orang-orang Yahudi. Berikut apa yang ditulis Keener di bukunya. Kunci-kunci membuka pintu-pintu atau gerbang-gerbang yang terkunci. Tapi membawa kunci-kunci seperti itu menyimbolkan otoritas pembawanya. Orang yang membawa kunci-kunci ke istana adalah kepala pelayan, sebagaimana di Yesaya bab 22 ayat 22, Wahyu bab 3 ayat 7. Kita bisa membandingkan dengan supervisor-supervisor yang memegang kunci-kunci ke dalam kuil di zaman Yesus. Namun, beberapa pengajar Yahudi di waktu kemudian juga menggunakan gambaran kunci-kunci bagi kuasa mengajar mereka. Ada sedikit cerita. Suatu kebetulan terjadi ketika tweet Craig Keener muncul di Twitter feed saya. Padahal saya bukan followernya. Keener menulis di tweetnya, beberapa mengeluh bahwa saya bersekutu dengan lingkup-lingkup gereja-gereja apostolik atau umat-umat Kristen Katolik dan Ortodok aliran utama. Jadi biarlah saya menjelaskan. Saya adalah seorang Injili karismatik dan ya, saya juga bersekutu dengan semua yang disebutkan di atas, juga kaum sesasionis.
Sesasionis adalah kaum Protestan yang mengimani bahwa karunia-karunia mujizat sudah berhenti sejak zaman para rasul dan sekarang tidak ada lagi. Bahkan, saya terbuka terhadap persekutuan dengan mereka yang tidak mau bersekutu dengan saya. Skinner memang adalah seorang Protestan karismatik. Memang cukup langka bahwa seorang karismatik menjadi akademisi seperti Skinner. Di Amerika sendiri, yang mayoritas adalah Protestan Baptis, karismatik mendapatkan pandangan miring. Apalagi di kalangan akademisi, mengingat praktek mereka yang dirasa aneh seperti bahasa roh dan penekanan berlebihan terhadap karunia karismatik. Atas tweet Skinner tersebut, sebagai Katolik, saya langsung merespon dengan berkata, "Saya Katolik. Saya sedang membuat video keutamaan Petrus di Kitab Suci, sebagaimana dibuktikan jelas oleh pihak non-Katolik, yang termasuk diantaranya dari buku Dr. Skinner, Commentary on Matthew. Saya berargumen bahwa kebanyakan sarjana Protestan sepakat bahwa Petrus adalah pimpinan sejati, tapi tidak sepakat bahwa jabatannya diteruskan." Respon saya ini mendapatkan like dari Craig Skinner. Jadi, untuk penggunaan kutipannya ini, saya merasa mendapat restu penuh dari penulis bukunya sendiri. David L. Turner di buku Baker Exegetical Commentary melihat bahwa tindakan pemberian kunci sebagai niat Yesus untuk menekankan bahwa gereja adalah kepenerusan kerajaan Daud. Dan di kerajaan ini, kunci menyimbolkan otoritas, sebagaimana terlihat di berbagai ayat, yang salah satunya adalah Yesaya bab 22 ayat 22. Turner juga mendeskripsikan otoritas apa saja yang dipunyai pemegang kunci. Termasuk di dalam kuasa kunci adalah otoritas menafsir doktrin dan membuat disiplin gereja. Pernyataan ketiga dalam respon Yesus kepada Petrus menghubungkan gereja kepada kerajaan dengan pemberian kunci-kunci kerajaan kepada Petrus, sang rasul fondasional. Ini mengindikasikan bahwa gereja adalah agen dari otoritas kerajaan di dunia. Kunci-kunci bisa menyimbolkan otoritas. Bandingkan Yesaya bab 22 ayat 22, Lukas bab 11 ayat 52, Wahyu bab 1 ayat 18 dan bab 3 ayat 7, 2 Baruk bab 10 ayat 18, 3 Baruk bab 11 ayat 2, 4 Baruk bab 4 ayat 4 dan bab 9 ayat 5, 3 Enok bab 18 ayat 18. Dan otoritas ini termasuk melarang dan membolehkan, literalnya mengikat dan melepas, suatu subjek yang kontroversial. Otoritas ini telah dipahami mengacu kepada eksorsisme, tujuan abadi akhir, penafsiran dan pernyataan doktrin, atau disiplin gereja. Grant R. Osborne mengaitkan suatu kebiasaan di zaman kuno dengan pemberian kunci di Matius bab 16 ayat 19. Penekanannya adalah kejadian purba di Yesaya bab 22 ayat 22, di mana kunci Daud dipindah tangankan dari Shebna ke Eliakim. Di bukunya Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew, dituliskan, "Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga." Dari gerbang-gerbang, Yesus berpindah bahasan kepada kunci-kunci yang membuka gerbang-gerbang itu. Dan juga, gambarannya berpindah dari dunia bawah ke dunia surgawi. Kunci-kunci di dunia purba menyimbolkan akses kepada kekuasaan dan kemampuan untuk membuka pintu-pintu dunia surgawi. Sehingga, memiliki kunci-kunci berarti suatu otoritas yang cukup besar. Di Yesaya bab 22 ayat 20-22, Eliakim menjadi penjaga kepala dari rumah tangga Raja Hesekiah dan diberi kunci rumah Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat Yesaya tersebut diulang di Wahyu bab 3 ayat 7 kepada Kristus, juga di Wahyu bab 1 ayat 18. Dalam arti ini, Petrus di sini telah menjadi penjaga kepala dari komunitas kerajaan baru. Masih banyak yang bisa dikutip dari ahli kitab suci Protestan soal hubungan Yesaya bab 22 ayat 22
dengan Matius bab 16 ayat 19. Di atas sudah disertakan cukup banyak, tapi ada jauh lebih banyak lagi yang terpaksa tidak disertakan untuk mempersingkat. Dan semuanya bernada sama, yaitu bahwa Petrus punya otoritas luas di atas rasul lainnya, dan penyerahan kunci menyimpulkan pemberian otoritas tersebut sebagaimana dulu terjadi di kerajaan Daud. Ini adalah sesuatu yang diakui hampir semua ahli kitab suci Protestan. Berikutnya adalah soal kata apapun. Sebagaimana terlihat dari kutipan-kutipan sebelumnya, otoritas kunci cukup luas. Pemahaman akan luasnya otoritas ini didasarkan dari kata apapun di ayat itu. Kita akan menelaahnya sedikit. Di Alkitab Indonesia dituliskan kata apa, tapi lebih tepatnya adalah apapun. Kata apapun sifatnya universal. Sebagai pembanding, bila Yesus mengatakan siapapun, maka yang bisa diikat dan dilepas adalah orang-orang atau manusia. Tapi karena yang diucapkan Yesus adalah apapun, maka ini adalah segala hal termasuk manusia juga. D.A. Carson di Expositor's Bible Commentary halaman 372 berpendapat bahwa kata apapun mengacu kepada orang-orang, sebab di Matius bab 18 ayat 18 dibicarakan soal mengikat dan melepas orang. Tapi dia menyadari bahwa kata apapun pada dasarnya adalah netral dan bisa dipakai untuk segala hal. Apakah kata apapun alias who mengacu kepada benda-benda atau orang-orang? Secara bentuk, who adalah netral dan makna benda-benda bisa diekspektasikan. Terlebih, para rabi berbicara soal mengikat dan melepas dalam konteks menerapkan halakah alias aturan berperilaku. Kelompok Samai sangat ketat dan mengikat banyak hal kepada orang-orang. Sementara kelompok Hillel memperbolehkan fleksibilitas yang besar dan melepaskan banyak hal. Samai dan Hillel adalah nama dua rabi Yahudi terkenal yang ajarannya diikuti dua kelompok berbeda. Maka bisa diargumenkan bahwa di Kisah bab 15 ayat 10, Petrus melepaskan apa yang ingin diikat oleh para kaum Yudaizer. Yudaizer adalah umat Kristen yang merasa aturan ritual hukum Taurat masih harus dilakukan. Berbeda dari D.A. Carson di atas, R.T. French tidak melihat bahwa contoh kasus soal umat yang berdosa di Matius bab 18 ayat 18 berarti bahwa kata ho alias apapun hanya berkenaan dengan orang, bukannya dengan segala hal, sebagaimana arti asli dari kata tersebut. Dia menuliskan, ketika perintah yang sama diberikan kepada seluruh murid sebagai satu kelompok di Matius bab 18 ayat 18, maka secara khusus konteksnya berkenaan dengan dosa dalam komunitas mereka. Otoritas untuk mendeklarasikan apa yang boleh dan tidak boleh seperti itu tentu akan menimbulkan konsekuensi pribadi bagi orang yang diputuskan telah berdosa. Namun, secara prinsipil adalah keputusan sebelumnya yang merupakan fokus dari metafora mengikat. Dan di situ, yaitu di Matius bab 16 ayat 19, sebagaimana pula di sini, yaitu Matius bab 18 ayat 18, objek-objek dari kedua kata kerja tersebut akan diekspresikan dalam bentuk netral, bukan maskulin. Adalah benda-benda, isu-isu yang diikat dan dilepas, bukan orangnya sendiri. Jadi, kata apapun, baik di Matius bab 16 ayat 19 dan di Matius bab 18 ayat 18, mengacu kepada segala hal, tidak hanya manusia saja. Sekarang melanjutkan bagian terakhir dari Matius bab 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita renungkan sebentar perkataan ini. Yang diikat di dunia akan terikat di surga. Jadi yang diikat di bumi punya konsekuensi yang sama di surga. Tetapi di surga yang kudus tidak bisa ada kesesatan. Dosa tidak bisa ada di surga. Maka mengingat hakikat dari surga tersebut,
tidak bisa, katakanlah, Petrus mengikat sesuatu yang sesat. Misalkan saja, Petrus mewajibkan umat Kristen untuk menyembah matahari. Hal seperti ini tidak mungkin terikat di surga. Oleh karena itu, Tuhan akan membuat agar Petrus tidak bisa mengikat sesuatu yang tidak bisa diikat di surga atau melepas sesuatu yang tidak bisa dilepas di surga. Dengan kata lain, Tuhan akan membuat Petrus tidak bisa salah alias infallible. Keberatan akan muncul. Lalu bagaimana dengan Matius bab 18 ayat 18 di mana frase mengikat dan melepas diulang? Apakah ini berarti selain Petrus banyak juga yang punya infalibilitas? Jawabannya adalah betul. Di Matius bab 18 ayat 18, Yesus berbicara kepada semua murid termasuk Petrus. Ini terlihat dari penggunaan kata-kata bentuk jamak. Yimin, kata ganti, disite, kata kerja, lisite, juga kata kerja. Sehingga kuasa mengikat dan melepas di ayat ini digunakan oleh satu kelompok. Lebih tepatnya, digunakan oleh gereja sebagai satu kesatuan. Sebab yang terakhir memutuskan, sebagaimana dibaca di ayat 17, adalah gereja. Di Alkitab LAI, diterjemahkan jemaat. Setelah orang tidak mau mendengarkan gereja, maka dia akhirnya dipandang tidak mengenal Allah. Gereja sebagai kesatuan inilah yang infallible, alias tidak bisa salah. Sebab, sebagaimana dikatakan di 1 Timotius bab 3 ayat 15, gereja adalah tiang penopang dan pondasi kebenaran. Sebagai satu kesatuan dalam gereja, seluruh rasul, termasuk Petrus, bisa infallible, sebagaimana terlihat di Kisah Para Rasul bab 15 dan di konsili-konsili gereja zaman kuno, seperti di Nisia pada tahun 325 Masehi, di mana para uskup yang berkonsili adalah penerus para rasul. Jadi beda antara Matius bab 16 ayat 19 dan Matius bab 18 ayat 18 adalah di yang pertama, infalibilitas ada di Petrus seorang sehingga dia sendiri bisa infallible. Sementara di yang kedua, infalibilitasnya adalah infalibilitas kolektif alias bersama, di mana Petrus termasuk juga di dalamnya. Satu hal yang cukup sering muncul di komentar-komentar Alkitab non-Katolik atas ayat ini adalah bentuk future perfect dari perkataan akan terikat di surga dan akan terlepas di surga. Bentuk ini tidak terlihat di terjemahan bahasa Indonesia, namun terlihat di bahasa lain, misalnya Inggris. Dalam bahasa Inggris, bunyi ayat ini adalah whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you release on earth will have been released in heaven. Ini dari versi New English Translation. Tidak semua Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dalam bentuk future perfect. Alkitab New International Version yang populer di kalangan Protestan menerjemahkan dengan bentuk future sederhana. Apa signifikansinya? Kalimat bentuk future digunakan bila sesuatu akan terjadi di masa depan. Misalnya, I will buy chocolate tomorrow. Saya akan membeli coklat besok. Sementara kalimat bentuk future perfect digunakan bila sesuatu akan telah selesai dilakukan di masa depan. Misalnya, I will have bought chocolate tomorrow. Saya akan telah membeli coklat besok. Penekanan kalimat bentuk future perfect adalah bahwa tindakan telah selesai dikerjakan di masa depan nanti. Perfect mempunyai arti complete alias sudah selesai di bahasa Inggris kuno. Karena bentuk future perfect ini, beberapa penafsir non-Katolik mengatakan bahwa surga tidak mengikat sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan Petrus atau yang dilakukan gereja sebagai satu kesatuan. Tetapi Petrus dan gereja hanya menyatakan sesuatu yang telah sebelumnya diikat oleh surga. Sebagai contoh, R.T. French mengatakan, restu surgawi atas keputusan-keputusan Petrus, yaitu baik di Matius bab 16 ayat 19 serta di Matius bab 18 ayat 18 yang muncul 2 kali di tiap ayat, dinyatakan dalam bentuk sintaksis yang tidak biasa, yaitu kata kerja passive future perfect, akan telah terikat, akan telah terlepas. Konstruknya cukup tidak biasa
dan memang aneh dalam bahasa Yunani sehingga menarik perhatian. Bila Matius ingin mengatakan akan terikat, akan terlepas, sebagaimana digunakan terjemahan-terjemahan Alkitab lain, maka dia bisa saja menggunakan sintaksis bentuk future pasif yang lebih alami untuk mengatakannya. Oleh karena itu, tampaknya bentuk perfect future yang diulang ini ada karena suatu alasan. Bila dengan bentuk future sederhana, maka Petrus akan memulai inisiatifnya dan surga akan mengikuti. Tapi dengan bentuk future perfect, kesannya adalah ketika Petrus membuat keputusannya, maka keputusan itu akan didapati telah dibuat di surga. Sehingga hal ini tidak membuat Petrus sebagai inisiator dari arahan baru gereja, namun penjaga setia keputusan-keputusan Allah sebelumnya. Dalam bentuk sintaksis ini, bentuk future perfect dari perkataan tersebut menjadi sebuah janji bukan akan restu ilahi, tapi akan suatu bimbingan ilahi yang memungkinkan Petrus untuk memutuskan sesuai dengan suatu tujuan yang sudah ditetapkan Allah. Jadi bukan restu ilahi dari apa yang diputuskan Petrus, tapi bimbingan ilahi atas keputusan Petrus. Ini tidak bertentangan dengan posisi Gereja Katolik. Gereja tidak pernah mengatakan bahwa paus bisa mengajarkan apa saja dan kemudian surga memberi restu ilahi. Yang diajarkan Gereja Katolik adalah paus mendapat bimbingan ilahi sehingga ajarannya cocok dengan apa yang bisa diikat dan dilepas di surga. Itulah infalibilitas. Paus dijaga dari membuat kekeliruan dalam memutuskan, sebab keputusan itu harus bisa diikat dan dilepas di surga. Entah surga menurut saja apa kata paus, atau paus menuruti apa kata surga, tetap saja keputusan paus akan sesuai dengan keputusan surga, sehingga konsekuensinya keputusan paus itu infallible. Jadi aspek-aspek apa saja yang tercerminkan dari ayat Matius bab 16 ayat 19 ini? Aspek suksesi terlihat dari pemberian kunci oleh Yesus kepada Petrus secara eksklusif. Hampir semua penafsir non-Katolik melihat bahwa kunci ini berhubungan dengan kunci Daud di Wahyu bab 3 ayat 7 dan Yesaya bab 22 ayat 22. Dan karena kunci Daud ini tidak dipegang oleh satu orang namun beralih tangan ke orang-orang lain, maka ada aspek suksesi dari keutamaan Petrus. Aspek yurisdiksi universal terlihat dari penggunaan kata apa alias apapun, di mana ini berarti bahwa penggunaan kunci mencakup segala hal. Aspek yurisdiksi langsung terlihat dari fakta bahwa hanya Petrus yang diberi kunci. Meskipun rasul lain juga punya kuasa mengikat dan melepas, di mana ini dilakukan bersama dengan Petrus dalam satu kesatuan, tapi kunci hanya diberi kepada Petrus. Terakhir, aspek infalibilitas terlihat dari karakter kunci Daud, di mana tindakan mengikat dan melepas dari kunci ini punya konsekuensi di dua tempat, yaitu di bumi dan surga. Dan karena tidak bisa ada kekeliruan dalam hal mengikat dan melepas di surga, maka konsekuensinya yang dilepas dan diikat di bumi juga tidak bisa keliru. Jadi pemegang kunci ini punya infalibilitas. Sekarang kita beralih ke ayat selanjutnya. Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32. Yang tidak terlihat di terjemahan Indonesia dari ayat-ayat ini adalah dinamika perubahan kata ganti orang kedua seperti yang ada di Matius bab 16 ayat 18 sampai 19 sebelumnya. Di Injil Lukas bab 22 ini, ayat 31 menggunakan kata Yunani himas yang diterjemahkan kamu, padahal mestinya diterjemahkan kalian. Lalu kemudian di ayat 32 digunakan kata ganti orang kedua tunggal yang dalam bahasa Yunaninya adalah so. Ini diterjemahkan engkau. Jadi di ayat 31, Yesus mengatakan bahwa iblis akan menampi semua muridnya, tapi Yesus hanya berdoa kepada Petrus seorang di ayat 32. Pengecualian kepada Petrus ini juga dianggap menunjukkan kepemimpinan Petrus
oleh beberapa komentator kitab suci non-Katolik. Darrell L. Bock di seri komentar kitab suci Baker Exegetical Commentary untuk Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai bab 24 ayat 53 memahami kekhususan Petrus dari perubahan menggunakan kata ganti orang pertama jamak menjadi tunggal. Dia menuliskan, para rasul adalah objek dari serangan setan, persis seperti bagaimana setan mentargetkan Ayub bab 1 ayat 7 dan bab 2 ayat 2, atau Yusuf. Bentuk plural himas alias kamu di Lukas bab 22 ayat 31 menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah keseluruhan pimpinan. Meskipun ayat berikutnya tampak menunjukkan bahwa pernyataannya khusus bagi Petrus sebagai pengakuan bahwa dia adalah yang pertama dari yang setara. Mungkin dengan menekankan kepada Petrus, maka semua akan takut. Setan ingin membawa Petrus kepada kehancuran dan membuatnya hancur berkeping-keping, sehingga menunjukkan imannya yang kurang. Pemimpin dari ke-12 rasul adalah target utama, dan Yesus mengetahui ini. Yesus berjanji untuk datang membela Petrus di saat pengujian. Kata-kata ganti di ayat ini, yaitu Lukas bab 22 ayat 32, adalah bentuk orang kedua tunggal. Jadi hanya Petrus saja yang dibahas. Berikutnya adalah dari Philip Graham Ryken. Selain sadar akan pengubahan bentuk kata ganti, Ryken juga menambahkan alasan mengapa Petrus dikhususkan dan didoakan secara pribadi. Itu adalah karena sebagai pimpinan, setan akan lebih banyak menyerang Petrus. Tidaklah mengherankan bahwa setan akan fokus kepada Petrus, sebab dia adalah murid yang utama, yang pertama dari yang setara. Petrus adalah murid pertama yang dipanggil Yesus, yang pertama mengakuinya sebagai Kristus, dan yang pertama keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Jika setan bisa menghancurkan Petrus, dia bisa menghancurkan mereka semua. Inilah sebenarnya tujuan setan, suatu kesempatan untuk menghancurkan semua murid. Ketika Yesus berkata, setan telah menuntut untuk menampi kamu, dia menggunakan bentuk plural dari kata kamu dalam bahasa Yunani himas. Yesus bukannya berkata, kamu Petrus, tapi dia berkata, kalian semua, para murid. Ketika Yesus berkata kepada Petrus tentang apa yang diinginkan setan, dia juga mengatakan kepadanya bahwa Petrus akan berpaling, paling tidak untuk sementara. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Yesus berkata, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas bab 22 ayat 32. Kali ini, Yesus menggunakan bentuk tunggal dari kata ganti orang kedua, engkau, dalam bahasa Yunani, Saul. Tentunya, dia berdoa kepada murid-murid lain juga. Namun, permohonan khusus ini adalah bagi Petrus. Berikutnya, bagian terpenting dari ayat ini adalah doa Yesus agar iman Petrus tidak gagal dan perintah Yesus agar setelah dia insaf, Petrus mesti menguatkan saudara-saudaranya. Terlihat jelas dari dua poin ini adalah ketidakmungkinan iman Petrus gugur dan pemberian tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya, di mana meskipun mereka juga diserang iblis, namun tidak didoakan Yesus secara spesifik, meskipun bisa saja itu dilakukan Yesus. Efektivitas doa Yesus yang menjaga ketidakbisa guguran iman Petrus diimani juga oleh berbagai ahli kitab suci non-Katolik. Di Oxford Bible Commentary yang dikontribusi banyak ahli kitab suci dengan John Modiman dan John Barton sebagai editor umum, menuliskan bahwa Petrus tidak akan ditinggalkan imannya meski imannya tergelincir. Setan secara pasti aktif di saat ini dan akan melepaskan kuasanya melawan para rasul. Yesus telah berdoa bagi Petrus dan meskipun dia akan tergelincir, imannya tidak akan meninggalkannya. Ketika dia sudah pulih, dia mesti menguatkan saudara-saudaranya. Lukas akan menyajikan Petrus sebagai saksi pertama kebangkitan. Ini bisa dilihat di Lukas bab 24 ayat 34.
dan akan menampilkannya di Kisah Para Rasul secara positif sebagai orang yang akan memimpin gereja kepada kesaksian universal. R.T. French yang kali ini di bukunya yang lain yaitu Teach the Text Commentary Series Luke menuliskan bahwa iman Petrus tergelincir sementara dan tidak definitif, di mana kemudian dia akan menguatkan yang lain, dan ini terbuktikan di sejarah gereja perdana. Yesus tahu bahwa dia, Petrus, juga tidak akan bisa menolak tekanan. Tapi Yesus berdoa bahwa ketergelinciran sementara ini tidak definitif bagi iman Petrus atau keberimanan Petrus, kesetiaannya. Dan akan ada suatu keinsafan, di mana kata aslinya cenderung bermakna pertobatan atau konversi, setelah kegagalan, berlawanan dengan kemurtadan Yudas yang mutlak. Petrus yang telah bertobat kemudian akan berada di posisi untuk menguatkan yang lain. Sejarah gereja perdana berkesaksian atas efektivitas doa itu. David E. Garland di buku Exegetical Commentary on the New Testament Luke terbitan Zondervan, sebuah penerbit buku-buku Kristen Protestan terkenal, menuliskan, permintaan setan ditangkal dengan doa Yesus, dan dia bisa memberikan Petrus jaminan mutakhir bahwa imannya tidak akan tertutupi. Dia akan memimpin para murid dalam kejatuhan sebelum dia akan berbalik dan memimpin mereka dalam kebangkitan. Petrus berhadapan melawan sesuatu yang lebih dari kelemahan daging. Bukanlah kekuatan keteguhan hatinya, melainkan perantaraan Yesus yang akan mencegah proses penampian untuk sampai pada tujuannya, yaitu kehancuran iman. Lukas mendeskripsikan perantaraan Yesus dengan kata kerja yang mengandung makna intensitas. Aku telah berdoa, edeitin. Kata ini digunakan Lukas untuk mendeskripsikan banyak orang yang memohon dengan kemendesakan kepada Yesus. Lukas bab 5 ayat 12, bab 8 ayat 28 dan 38, bab 9 ayat 38. Di Ibrani bab 5 ayat 7, bentuk kata bendanya, yaitu permohonan, deisis, mendeskripsikan permohonan Yesus yang diekspresikan dengan teriakan-teriakan yang keras dan air mata kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari kematian. Dari perspektif Lukas, doa Yesus tidak bisa salah. Yesus dengan keteguhan memerintahkan Petrus, jikalau engkau sudah insaf, epistrepsas, di mana ini menyiratkan pertobatannya, lihat bab 17 ayat 4 dan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19, kuatkanlah saudara-saudaramu. Menguatkan yang lain menunjukkan tugas kerasulan Petrus di ayat lain di Perjanjian Baru. Lihat Kisah bab 14 ayat 22, bab 15 ayat 32 dan 41, bab 18 ayat 23, Roma bab 1 ayat 11, 1 Tesalonika bab 3 ayat 2 dan 13, 1 Petrus bab 5 ayat 10. Di Kisah Para Rasul, Petrus menguatkan rasul-rasul lain dalam berbagai cara. Tidak hanya dia mengambil kepemimpinan dalam mengkonstitusi ulang ke-12 rasul di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26, mewarta pada Pentakosta bab 2 ayat 14 sampai 41, dan berhadapan dengan imam-imam dan anggota dewan para rabi yang menyebabkan Yesus dieksekusi bab 4 ayat 1 sampai 31, bab 5 ayat 17 sampai 32 dan 40 sampai 42. Dia juga meresmikan dan memperjuangkan misi kepada orang non-Yahudi bab 10 ayat 1 sampai bab 11 ayat 18. Singkatnya, para penafsir non-Katolik setuju bahwa 1. Yesus memperingatkan semua murid akan iblis, tapi dia hanya berdoa bagi Petrus seorang. 2. Doa Yesus adalah agar iman Petrus tidak gugur. Doa ini efektif dan tidak bisa salah. 3. Petrus diberi tugas meneguhkan iman saudara-saudaranya, di mana ini kemudian memang dilakukannya. 4. Petrus adalah pimpinan para rasul. Jadi aspek-aspek keutamaan Petrus apa saja yang terlihat dari Lukas bab 22 ayat 31 sampai 32?
Pertama, mengingat setan tidak akan henti-hentinya mengganggu pimpinan-pimpinan dan umat gereja, sebagaimana tertulis di 1 Petrus bab 5 ayat 8, maka sampai seterusnya, gereja akan perlu orang yang imannya pasti tidak gugur, supaya kemudian dia bisa menguatkan iman saudaranya yang lain. Oleh karena itu, aspek suksesi tersirat jelas di ayat ini, meskipun ini selalu ditolak ahli kitab suci Protestan. Kedua, aspek yurisdiksi universal terlihat dari pengakuan para ahli kitab suci non-Katolik bahwa Petrus adalah pimpinan. Bahkan, mereka merasa iblis memfokuskan serangan kepada Petrus sebab dia adalah sang pemimpin. Ditambah lagi, tindakan Yesus yang memberi mandat kepada Petrus untuk menguatkan saudara-saudaranya menunjukkan posisi Petrus yang ada di atas sesama rasul. Ketiga, aspek yurisdiksi langsung tidak terlihat eksplisit di ayat ini, sebab tugas Petrus untuk menguatkan hanya kepada sesama rasul. Keempat, aspek infalibilitas jelas sekali terlihat dari doa Yesus bahwa iman Petrus tidak akan gugur. Dan tidak mungkin Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya, sementara dia sendiri telah sesat. Bitrain teks atau teks Petrus terakhir adalah Yohanes bab 21 ayat 15-17. Untuk ayat ini akan ditunjukkan bahwa Petrus mendapatkan komisi khusus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Kristus, dan termasuk dalam domba-domba ini adalah para rasul lainnya. Namun sebelumnya, rasanya perlu dibahas singkat satu mitos yang sering muncul di internet berkenaan dengan Yohanes bab 21 ayat 15-17, yaitu soal variasi kata mengasihi yang dipakai Yesus dan Petrus. Variasi ini tidak terlihat di bahasa Indonesia, tapi kelihatan di bahasa Yunani aslinya. Perhatikan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau agapas aku?" Petrus menjawab, "Aku philo engkau." Yesus bertanya lagi, "Apakah engkau agapas aku?" Petrus menjawab, "Aku philo engkau." Yesus bertanya lagi, "Apakah engkau phileis aku?" Petrus menjawab, "Aku philo engkau." Beberapa orang berargumen bahwa Yesus menuntut cinta yang lebih tinggi derajatnya kepada Petrus, yaitu agapas. Tapi Petrus tidak mampu dan cuma bisa memberi cinta yang lebih rendah derajatnya, yaitu philo. Dan pada akhirnya, Yesus menurunkan tuntutannya sesuai dengan kemampuan Petrus, dengan menyebut phileis, bentuk lain dari philo. Dari sini disimpulkan bahwa Petrus tidak layak menjadi gembala utama pengganti Yesus, sebab kadar kasihnya kurang. Argumen ini ditolak mentah-mentah berbagai akademisi kitab suci non-Katolik. Sebab mereka tahu bahwa di zaman Yesus kedua kata tersebut sinonim dan memang digunakan secara sinonim di ayat-ayat lain. Kata agapao yang merupakan bentuk dasar agapas kadang digunakan untuk kadar cinta yang rendah, sementara phileo, bentuk dasar philo, digunakan untuk cinta dari Allah sendiri. Yang ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan konsultasi dengan The Pillar New Testament Commentary, The Gospel of John, oleh D.A. Carson di bagian pembahasan Yohanes bab 21 ayat 15-17. Sebenarnya tidak hanya buku ini, tapi banyak sekali buku komentar Alkitab membahasnya dan kesimpulannya sama, yaitu bahwa kedua kata di Injil Yohanes tersebut sifatnya sinonim. Melanjutkan, kembali ke soal komisi khusus kepada Petrus untuk menggembalakan semua domba Kristus termasuk sesama rasul. Perlu dijelaskan bahwa komisi di sini bukan bayaran. Komisi artinya adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Tidak seperti suatu perintah langsung yang harus ditaati kata per kata, komisi memberikan kebebasan pada mereka yang menerimanya untuk melakukan perintah sesuai kebijaksanaannya sendiri. Nah, meski di ayat Injil Yohanes ini tidak lagi terlihat dinamika kata ganti orang kedua tunggal dan jamak sebagaimana di dua ayat sebelumnya, jelas sekali bahwa komisi untuk menggembalakan domba-domba Kristus dipercayakan khusus kepada Petrus. Apalagi mengingat saat itu Yesus dan para rasul berkumpul di api unggun dan makan ikan hasil menjala yang ditangkap secara ajaib. Setelah mereka selesai makan, Yesus berbicara kepada Petrus seorang. Meskipun begitu,
Atas peran khusus Petrus yang jelas ini, mayoritas penafsir non-Katolik justru mengatakan bahwa Petrus tidak dikhususkan di ayat ini. Misalnya D.A. Carson di buku Pillar New Testament Commentary, The Gospel of John, yang mengatakan bahwa bagian ini tidak menetapkan bahwa Petrus secara relatif punya otoritas lebih daripada gembala-gembala lain kawanan domba Allah. Ketika perbandingan dekat dibuat dengan Kisah bab 20 ayat 28 dan 1 Petrus bab 4 ayat 14, ini salah cetak, maksudnya adalah 1 Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4, menjadi jelas bahwa setiap gembala kawanan domba Allah, kawanan domba Yesus, kawanan gereja Allah harus mencerminkan otoritas dan suatu kerapuhan yang bisa diteladani. Singkatnya, Carson berargumen, karena di ayat lain disebut adanya gembala-gembala lain, maka perintah Yesus kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya tidak ada makna khusus. Argumen seperti ini juga diikuti oleh ahli kitab suci non-Katolik lainnya. Tapi, di buku yang berbeda, yaitu di Expositor's Bible Commentary, Matthew, Mark, Luke, halaman 368, bisa lihat poin nomor 4, Carson terlihat tidak konsisten. Carson mencontohkan bagaimana metafora yang dipakaikan untuk Yesus juga dipakaikan untuk orang-orang lain. Yesus adalah pembangun gereja di Matius bab 16 ayat 18, tapi Paulus juga disebut ahli bangunan di 1 Korintus bab 3 ayat 10. Yesus adalah pondasi gereja di 1 Korintus bab 3 ayat 11, tapi para rasul dan nabi juga adalah pondasi di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 20. Yesus punya kunci di Wahyu bab 1 ayat 18 dan bab 3 ayat 7, tapi Petrus juga punya kunci di Matius bab 16 ayat 19. Yesus adalah terang dunia di Yohanes bab 9 ayat 5, tapi murid-muridnya juga adalah terang dunia di Matius bab 5 ayat 14. Namun, kemudian dia mengatakan, tidak satupun pasangan-pasangan metafora ini mengancam keunikan Yesus. Pasangan-pasangan metafora tersebut hanya menunjukkan bagaimana metafora utamanya harus ditafsirkan dengan mengacu kepada konteks terdekatnya. Jadi, bagi Carson di sini, meskipun metafora dipakai untuk 2 atau lebih orang, tapi tidak mengancam keunikan pemakaian kepada satu orang saja. Oleh karena itu, cukup aneh bahwa untuk masalah perkataan "gembalakanlah domba-dombaku" yang jelas-jelas dipasrahkan sampai 3 kali kepada Petrus seorang di Yohanes bab 21 ayat 15-17, Carson merasa Petrus tidak punya keunikan dengan alasan bahwa ada orang lain yang juga mengembalakan domba. Padahal, kalau kita harus konsisten bahwa penggunaan metafora kepada lebih dari satu orang tidak berarti metafora itu tidak bisa dikhususkan kepada satu orang saja, apalagi melihat konteksnya, maka jelas di Yohanes bab 21 ayat 15-17, Petrus benar-benar dikhususkan untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Jadi mestinya tidak ada masalah kalau kita memahami bahwa Petrus dikhususkan di ayat tersebut. Pemahaman populer lainnya untuk mereduksi kekhususan Petrus di Yohanes bab 21 ayat 15-17 adalah bahwa ucapan Yesus bertujuan untuk meneguhkan kembali Petrus dalam pelayanan, sebab sebelumnya dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Di buku yang sama, Pillar New Testament Commentary, The Gospel of John, D.A. Carson mengatakan, karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali, maka Yesus mempersyaratkan pengakuan yang mendasar tapi mendalam ini sebanyak 3 kali. Nah, meskipun kita bisa menerima bahwa 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus berhubungan dengan 3 kali penyangkalannya, sebagaimana diakui hampir semua penafsir kitab suci, namun maknanya lebih dari itu. Trevor Jervis Jelen D.D., maksudnya Doctor of Divinity, seorang pastor Anglikan, di bukunya The Church and the Papacy, halaman 58, berpendapat yang sama. Dia menuliskan, mengenai signifikansi pemercayaan 3 kali tersebut, bisa dikatakan bahwa meskipun kata-kata ini merupakan pemulihan formal kepada sang rasul akan suatu kerasulan yang terbatalkan karena penyangkalan yang diulang 3 kali, sulit untuk menganggap bahwa pemahaman seperti itu sifatnya menyeluruh, atau mengecualikan kemungkinan bahwa pemercayaan 3 kali tersebut mengandung penganugerahan akan, paling tidak, suatu komisi pribadi
yang lingkupnya sama luasnya dengan kawanan domba yang baru. Tidak hanya Jelen yang melihat suatu komisi yang lebih pribadi dan khusus di Yohanes bab 21 ayat 15-17, banyak ahli kitab suci non-Katolik lain yang juga melihatnya. Salah satunya adalah Andreas J. Kostenberger, murid doktoral dari D.A. Carson dengan spesialisasi tulisan Yohanes. Di buku terbitan Zondervan soal latar belakang budaya dari kisah-kisah di Injil, Kostenberger mengatakan bahwa bahasa penggembalaan di Yohanes bab 21 ayat 15-17 punya arti tidak hanya memberi makan, tapi juga memerintah. Sedangkan pengulangan 3 kali, kalau dilihat dari latar belakang budaya ketimuran, menunjukkan sesuatu yang khidmat. Jadi pengulangan pertanyaan Yesus kepada Petrus lebih dari sekedar karena Petrus sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali. Kita dengarkan dari Kostenberger, "Berilah makan domba-dombaku, jagalah domba-dombaku. Berilah makan domba-dombaku." Bab 21 ayat 15-17. Sebagai catatan, kata asli Yunaninya memang ada perbedaan di ayat 15 dan ayat 17, yaitu berilah makan domba-dombaku, dan di ayat 16, yaitu jagalah domba-dombaku. Tapi di Alkitab terbitan LAI, semuanya diterjemahkan gembalakanlah domba-dombaku. Istilah memberi makan di Yohanes bab 21 ayat 15 dan 17 yang di LAI diterjemahkan gembalakanlah alias bosko, sering muncul di Septuaginta bagi pemberian makan kepada domba-domba. Contohnya di Kejadian bab 29 ayat 7 dan bab 37 ayat 12. Makna metaforisnya diketemukan di Yehezkiel bab 34 ayat 2. Dua kata kerja tersebut, yaitu memberi makan dan menjaga, yang oleh LAI sama-sama diterjemahkan gembalakanlah, dikontraskan di tulisan Philo dari Alexandria. Karena mereka yang memberi makan, bosko, kita menyediakan makanan. Sementara mereka yang menjaga, poimaino, punya kuasa penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah. Digabung bersama, kedua kata itu mencakup kepenuhan dari tugas yang diberikan kepada Petrus. Bandingkan 1 Petrus bab 5 ayat 1-3. Pengulangan 3 kali oleh Yesus atas pertanyaannya pada Petrus bisa mencerminkan kebiasaan ketimuran akan pengulangan suatu persoalan 3 kali di hadapan saksi-saksi untuk menunjukkan suatu kewajiban yang khidmat. Terutama dalam hal kontrak-kontrak yang memberikan hak-hak atau disposisi-disposisi legal. Sebagai analogi, pertanyaan 3 kali Yesus memberikan kekhidmatan pada peristiwa pemberian komisi Petrus atas tugas penggembalaan khususnya. Berikutnya, Edward W. Kling III di Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, John, juga mengatakan akan suatu peran khusus bagi Petrus untuk menggantikan Yesus di kemudian hari. Yesus menanggapi jawaban Petrus di Yohanes bab 21 ayat 15 dengan sebuah perintah. Gembalakanlah domba-dombaku, boske ta arniamou. Tanggapan Yesus kepada jawaban Petrus tidak dalam bentuk sebuah koreksi, tapi sebuah komisi. Yesus memberi komisi Petrus untuk bertugas sebagai gembala selama dia absen, mengingat kepergiannya sebentar lagi. Kualifikasi domba-dombaku, ta arniamou, membuat jelas bahwa ini adalah perintah sang gembala yang baik kepada gembala bawahan. Sebab, sebagaimana ada satu kawanan, maka hanya ada satu gembala. Bab 10 ayat 16. Sebagai gembala bawahan, Petrus mesti merawat domba-domba sang Tuhan, sebagaimana Tuhan merawat mereka, memberi makan mereka, dan melakukan berbagai tugas seorang gembala secara benar-benar berbeda dari sekedar pekerja bayaran di bab 10 ayat 12-13. Yang cukup menarik adalah komentar atas kekhususan Petrus di Injil Yohanes oleh Craig S. Keener. Keener di bukunya yang 2 volume A Commentary on the Gospel of John
justru membela peran khusus Petrus di Yohanes bab 21 ayat 15-17 dari argumen Romo Raymond Brown. Raymond Brown adalah seorang Romo Katolik yang juga ahli kitab suci. Romo Brown mengklaim bahwa Yohanes bab 21 ayat 15-17 adalah ayat redaksional. Maksudnya ayat yang ditambahkan kemudian. Ini karena bagi si Romo, di bagian lain Injil Yohanes peran Petrus tidak menonjol, tapi tiba-tiba di bagian akhir Injil ada komisi khusus yang menonjolkan Petrus. Craig Keener yang Protestan menjawab, 1. Peran Petrus. Brown berargumen bahwa bagian ini, Yohanes bab 21 ayat 15-17, yang menurutnya adalah bagian redaksional, memberikan Petrus peran pastoral lebih daripada di tempat lain di Injil Yohanes. Namun, gambaran peran pastoral Petrus di sini tidaklah tak cocok dengan bagian lain Injil Yohanes. Peran pastoral Petrus di Yohanes bab 21 ayat 15-17 bisa menambah atau menyempurnakan peran Petrus di bagian lain Injil Yohanes. Penyebutan secara eksplisit akan panggilan khusus Petrus, bukannya sekedar kemenonjolannya sebagai murid yang gemar berbicara atau keintimannya sebagai satu dari 3 murid terdekat, cukup langka di kacamata Injil Sinoptik, kecuali di Matius bab 16 ayat 19 dan Lukas bab 22 ayat 32. Keduanya mendiskusikan peran khusus Petrus di konteks yang sama dengan kegagalannya. Petrus disebut setan sesudah dijadikan batu karang, dan Petrus menyombongkan diri bahwa dia rela masuk penjara dan tidak meninggalkan Yesus, tapi kemudian malah menyangkalnya 3 kali. Petrus pastinya tetap menjadi salah satu murid paling menonjol di keseluruhan Injil keempat, sebagaimana di Injil-Injil lain. Mengingat model dari genre Injil yang diketemukan di Matius dan Lukas, orang akan secara natural mengekspektasikan sebuah laporan akan suatu komisi di akhir Injil, yang mungkin dan memang pada tingkat tertentu dipenuhi di bab 20 ayat 21, namun juga bisa dikembangkan lebih jauh. Bahkan di sini, Yesus mengkoreksi serta mendorong Petrus, terutama bila 3 pertanyaannya mengacu kepada 3 penyangkalan di bab 13 ayat 38. Perikop tersebut konsisten dengan peran Petrus yang diketemukan lebih awal di Injil, namun juga mengembangkannya. Perikop itu juga memberi model bagi pimpinan-pimpinan gereja yang lain. Bandingkan 1 Petrus bab 5 ayat 1-2. Hal lain yang dikatakan Keener yang berkenaan dengan pembahasan kali ini adalah bagaimana sesama rasul termasuk dalam komisi Yesus kepada Petrus. Keener mengatakan, sebagaimana Yesus memberi makan murid-muridnya di sini, bab 21 ayat 9-14, begitu pula Petrus mesti memberi makan mereka setelah kepergian Yesus. Namun, layak dicatat bahwa Yesus mengajak Petrus untuk memberi makan yang lain setelah Petrus sendiri telah makan, bab 21 ayat 15. Sebagaimana Petrus harus menerima pembasuhan Yesus sebelum dia bisa melayani Sang Tuhan, bab 13 ayat 8-10, dia harus memakan makanannya. Bahwa penggembalaan semua domba-domba Yesus termasuk juga sesama rasul juga dipahami oleh J. Ramsey Michaels di buku New International Commentary on the Gospel of John. Untuk menekankan poin bahwa sesama rasul termasuk dalam penggembalaan Petrus, Michaels membandingkan penggembalaan tersebut dengan Lukas bab 22 ayat 32, di mana jelas terbaca bahwa Petrus pribadi yang diberi tugas menguatkan sesama rasul lainnya. Memegang kata-kata Petrus, Yesus memberikan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebagai gembala yang baik, bab 10 ayat 11 dan ayat 14, dia memberi komisi Petrus untuk bertindak sebagai gembala sementara dia tidak ada, mengingat kepergiannya yang tak terhindarkan. Petrus akan bertindak sebagai gembala dalam posisi Yesus. Namun, domba-domba bukan miliknya, tetapi milik Yesus. Di Injil Yohanes,
Domba-domba adalah murid-murid Yesus. Oleh karena itu, komisi kepada Petrus bukan sekedar menjadi seorang gembala bagi umat-umat baru, tapi dalam satu cara menjadi seorang gembala bagi sesama murid-murid. Bandingkan Lukas bab 22 ayat 32. Ikutlah aku. Tentu saja ini adalah perintah bagi setiap murid. Tapi Petrus dipanggil untuk mengikuti Yesus khususnya sebagai gembala kawanan domba dengan segala konsekuensinya. Jadi kiranya tidak sedikit juga ahli kitab suci Protestan yang mengakui bahwa Petrus mendapat komisi khusus untuk menggantikan Yesus sebagai gembala semua dombanya di dunia, di mana termasuk dalam kawanan domba itu adalah sesama rasul. Lalu aspek keutamaan Petrus apa saja yang ditunjukkan oleh Yohanes bab 21 ayat 15-17? Pertama adalah suksesi, sebab kawanan domba-domba Yesus akan selalu ada sampai kiamat. Maka mereka selalu perlu penggembala di dunia. Kedua adalah yurisdiksi universal. Petrus diberi komisi atas semua domba Kristus, bahkan termasuk dalam domba-domba Kristus ini adalah sesama rasul. Ketiga adalah yurisdiksi langsung. Petrus tidak diberi mandat untuk mengkoordinasi gembala-gembala lain. Tapi Yesus mengelompokkan semua dombanya menjadi satu dan memasrahkan kepada Petrus. Ini berarti Petrus punya kuasa langsung atas tiap-tiap domba, di mana termasuk di dalam tiap-tiap domba adalah sesama rasul. Keempat, aspek infalibilitas tidak terlihat di ayat ini. Sampai di sini, selesailah pembahasan ketiga ayat keutamaan Petrus. Nah, di awal presentasi telah dikatakan bagaimana Protestan pun mengimani suatu keutamaan Petrus dan bahwa ahli-ahli kitab suci Protestan punya pemahaman yang cukup dekat dengan Katolik akan keutamaan ini. Sesuai dengan yang dikatakan tersebut, telah dihadirkan banyak ahli kitab suci Protestan yang ternyata mengimani bahwa Petrus diangkat sebagai pimpinan semua umat Kristus, termasuk sesama rasul, dengan kuasa yang amat besar. Bahkan, mereka juga mengimani bahwa iman Petrus tidak bisa gugur, di mana ini mengarah ke infalibilitas. Sehingga, Protestan bisa setuju dengan Katolik terhadap tiga aspek keutamaan Petrus, yurisdiksi universal, yurisdiksi langsung, dan infalibilitas. Yang masih belum disetujui adalah aspek suksesi. Tentu saja, mengingat bahwa Protestan itu beraneka ragam karena prinsip sola scriptura, di mana setiap detik bisa muncul aliran baru dengan keyakinan baru, akan ada saja individu-individu Protestan yang tidak setuju dengan kesimpulan di atas. Tapi paling tidak, telah ditunjukkan bahwa ahli-ahli kitab suci ternama Protestan yang berkomitmen kepada sola scriptura melihat dari kitab suci saja bahwa Petrus punya keutamaan dalam aspek yurisdiksi universal, yurisdiksi langsung, dan infalibilitas. Jadi sebenarnya perbedaan antara Katolik dan Protestan soal keutamaan Petrus ini sangat bisa dijembatani. Mengingat tinggal satu aspek saja yang masih ditolak, yaitu aspek suksesi. Bahkan sesungguhnya, penolakan akan aspek suksesi ini sangat berpotensi untuk bisa dihilangkan. Kita tinggal mengajak pihak yang menolak untuk merenungkan sesuatu. Sebagai manusia, Petrus akan mati, sementara gereja akan ada terus. Maka lebih masuk akal bila keutamaan Petrus diturunkan seiring dengan hidup gereja. Karena gereja tidak hanya butuh pimpinan dengan kuasa Petrus di zaman Rasul saja, tapi juga di keseluruhan zaman. Bila syukur-syukur pihak Protestan maklum bahwa keutamaan Petrus diwariskan, maka meskipun mereka punya keberatan akan ajaran-ajaran Katolik lain, seperti sakramen-sakramen, tradisi, Mariologi, dan lain-lain, ini semua lebih mudah diterima sebab ajaran-ajaran ini mendapat jaminan ketidakdapatsalahan dari penerus Petrus, Paus Roma, pimpinan tertinggi umat Kristus. Marilah kita semua berdoa untuk ini.
Sekian bagian pertama dari pembahasan keutamaan Petrus.